Mhm, mhm. Jadi kita benar-benar mensyukuri karena ide bisnis itu muncul dalam konteks kita yang sangat meyakini ini sangat mungkin terjadi. Mhm, mhm. Hampir pasti terjadi. Kayaknya kita malas-malasan aja nyampe ini kayaknya. Yes. Gitu. Nah, di kondisi itu ya kita bersyukur dengan pre-celebration. Supaya Yes. apa? Nah, yang penting adalah supaya kita bisa bergetar selaras dengan impian ketika impian itu tercapai. Mhm, Ini saya mhm. udah pernah sampai di mana-mana Yes, teman-teman yes. ya. Jadi mungkin banyak lah saya udah nyampein ke teman-teman tentang bagaimana mempercepat impian kita terwujud. Nah, Betul. pre-celebration ini mungkin Salah satu salah satu cara yang media. sangat powerful yang mungkin belum pernah kita share dengan cukup dalam ya Mhm, teman-teman mhm, ya. Jadi welcome back teman-teman Kedamaian ID. welcome back. Oke. Oke, Mas Padi langsung aja ya. Kita ngobrol-ngobrol sudah tidak perlu lagi pembukaan sepertinya ini ya. Langsung kepada inti gitu ya. Oke, Mas Padi, kita berbicara tentang pre-celebration ya. Pre-celebration. Oke. Berarti ya apa ya? Kalau misalnya positifnya adalah bersyukur sebelum terjadi gitu ya Oke. kan. Nah, bersyukur sebelum terjadi. Ini gimana nih konsepnya nih Mas Fadli gitu. Oke. Tapi ini nanti ada yang positif ada yang negatif ya. Itu dia. Oke. Kita ceritain yang benernya dulu ya. Pre-celebration itu, definisinya dulu deh yang gampang ya, supaya teman-teman kebayang. Pre-celebration itu adalah merayakan lebih dulu apa yang kita impikan. Yes. Jadi betul. yang namanya impian ketika tercapai, apalagi kalau impian yang cukup besar ya teman-teman ya, pasti kan kayak wah pengen diselebrasi gitu kan, disyukuri dengan syukuran lah apapun caranya. Betul. Tapi dalam satu proses manifestasi ya di berbagai literatur ya, di berbagai training tentang manifestasi itu ada bahasan tentang pre-celebration, apapun sebutannya gitu ya. Jadi detik-detik ketika kita dengan sengaja lebih dulu mensyukuri apa yang akan terjadi, artinya belum, artinya belum nih Mas Teguh. Dan kenapa saya pengen jadi bahas ini gitu ya teman-teman, karena ternyata Mas Teguh itu sudah saya pelajari dan tanpa sadar dilakukan dari zaman dulu saya lulus SMA, join MLM, perusahaan asuransi gitu ya, jualan ini itu segala macam. Dirimu sudah melakukan itu ternyata gitu ya. Tapi belum tahu itu ilmunya apa gitu ya. Nggak tahu gitu ya. Dari dulu zamannya, wah kalau teman-teman tahu dulu mungkinnya ada keajaiban rezekinya Ustadz Yusuf Mansur gitu kan. Terus ada 7 keajaiban rezekinya Ipo Santosa gitu ya. Itu saya dulu ikutan tuh seminarnya tuh gitu ya. Sampai kesini makin jelas ternyata teknik ini benar untuk dilakukan. Kalau zaman dulu kan, wah diajarin kalau misalnya lu pengen dapetin rezeki sekian gitu, lu sedekahin dulu 10%-nya duluan gitu. Nah, tapi dulu mungkin karena baru awal ya, baru mulai belajar, baru mulai ngerti, kadang terasa, kadang enggak. Nah sekali lagi ini yang penting ya teman-teman ya. Yang penting dalam proses kita syukur itu adalah rasanya gitu. Yes. Karena ada juga yang DP duluan di depan, tapi gak kejadian juga. Supaya teman-teman tahu bedanya nih ya. Ini rugi jadi. Oke, angus DP-nya Mas. Jadi kayak gitu. Iya. Yang namanya keajaiban rezeki teman-teman itu memang benar adanya menurut saya gitu ya. Mungkin kalau udah di kondisi yang kita udah kenal Mas Teguh, ingat gak dirimu di awal-awal kita bikin satu komunitas trading itu, ada hari dimana kita masih di kosan gitu ya. Ini masih di kosan yang tinggalnya berempat, kasurnya 2 gitu kan. Yang 2 harus berempat ya, lupa saya. Kadang berenam kan kalau tim kita ikutan nginep gitu kan. Ya kita ada yang kerja di kasur, ada yang kerja di sofa, ada yang di lantai gitu kan. Karena memang ya mampunya baru segitu gitu kan dulu ya. Nah di kondisi itu kita pernah ada satu obrolan di mana kita bikin sebuah business plan, sebuah project yang mungkin, masih mungkin ini ya, menghasilkan sampai dengan net income-nya tuh 500 juta sebulan. Gitu, dirimu inget gak? Yes. Itu tuh rasanya kayak, wah gitu ya. Betul. Wih begitu dapat ide itu, dites dari berbagai arah gitu ya. Kalau kayak end game gitu kan, diginiin jadi, diginiin jadi. Gitu iya ya, sulit untuk gak terjadi, kayak tak terelakkan gitu. Kalau yang namanya manifestasi itu kan ada 3 ya teman-teman ya. Ada kondisi di mana ini tidak mungkin terjadi, kita tahu kita pengen tapi udahlah gak mungkin gitu ya. Ada kita pengen tapi mungkin, ada yang kita pengen tapi kayaknya pasti terjadi. Nah ini tuh di sini. Yes. Gitu. Itu rasanya tuh kayak wah gila, ini kok bisa
dapat ide ini gitu ya. Di depan mata nih gitu. Di depan mata nih tinggal dikerjain doang. Ngeri nih bro, ini 500 sebulan nih. Itu tuh ngekos masih di lantai 3 gitu kan. Ini wah gila. Apa gue gampar orang ya? Sampai kayak gitu rasanya kan. Apa loncat dari lantai 3 kayak gitu. Nah, di kondisi itu, halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Itu kita pre-celebration. Atas dasar ide itu kita makan-makan. Wah, kita ajakan tim kita berangkat keluar, kita makan enak seolah-olah itu tercapai bulan ini. Kita excitednya sepercaya itu sama visi itu. Nah, itu contoh pre-celebration yang pernah kita lakuin gitu ya. Dan banyak sebetulnya ternyata berkali-kali saya ngelakuin itu ya. Ketika duit lagi nggak ada banget gitu kan, saldo ATM tinggal 3 juta gitu, terus bingung kita mau ngapain ya, ngerjain apa ya. Pengangguran gitu kan, terus project nggak ada gitu ya, bisnis nggak punya, kerjaan nggak ada kan gitu ya, mau ngelamar juga bingung mau ngapain kan gitu. Di kondisi itu yang kita butuh cuman ide gitu, kata Mas Angga, waktu itu sama Mas Angga kan, di ATM ku juga tinggal 10 juta mas. Ini kalau kita makan didiemin ya beberapa minggu habis kan gitu ya. Betul. Apalagi gue kan tinggal 3 juta kan gitu ya, udah punya istri, udah punya anak gitu kan, harus ngirim orang tua segala macam, kayaknya nggak mungkin. Terus mau diapain gitu? Oke, kita berangkat aja ke mall. Wah, nyampe di mall kita coba beli sesuatu yang bikin kita habis beli itu blingsatan. Nggak bisa nggak, harus kerja, harus balik duitnya. Oke, gitu kan. Saldomu berapa? 3 juta. Oke. Beli ini aja kata dia. Beli sepatu Nike. Beli yang original lah, yang bagus, yang paling mahal di tokonya gitu kan. Itu deg-degan rasanya gitu. Bener nggak ya nanti balik ya? Tapi ya udahlah gitu ya. Akhirnya saya ingat banget itu Nike itu sepatu pertama mahal saya. Saya tidak pernah seumur hidup sebelum itu beli sepatu di atas 1 juta. 1 juta gitu ya. Terus beli sepatu yang cukup mahal gitu ya. Jadi rasanya tuh kayak aduh ini abis ini makan sepatu. Tapi makan sepatu. Itu yang terjadi hari itu ya. Mas Angga hari itu beli apa ya? Akhirnya kita ke iBox, Mas Angga beli Apple Watch ya. 8 jutaan waktu itu kalau nggak salah harganya ya. Yang belakangan pulang itu nyampe ke kosan kita baru tahu kalau Apple Watch-nya tidak bisa nyala kalau tidak punya iPhone. Jadi gelang mahal doang dia. Ini PR, ini buat masalah. Bikin masalah baru. Jadi ya hari itu kita ngerasa gila ya kan, kalau misalnya meeting gitu kan, gue pakai sepatu Nike-nya keren banget nih. Kalau ketemu orang gue pede banget nih gitu kan. Ini excited, beda banget rasanya gitu ya. Niat olahraga langsung niat banget kan, sepatu olahraga gitu kan, tapi bisa dipakai buat mall juga, buat jalan juga. Dia juga pede banget tuh Mas Angga kan, wes udah pakai Apple Watch terbaru kan gitu hari itu. Nah itu point of view kita hari itu jelas-jelas pre-celebration Mas Teguh. Jadi kita benar-benar mensyukuri karena ide bisnis itu muncul dalam konteks kita yang sangat meyakini ini sangat mungkin terjadi. Hampir pasti terjadi. Kayaknya kita malas-malasan aja nyampe ini kayaknya. Gitu. Nah, di kondisi itu ya kita bersyukur dengan pre-celebration. Supaya apa? Nah, yang penting adalah supaya kita bisa bergetar selaras dengan impian ketika impian itu tercapai. Ini saya udah pernah sampai di mana-mana teman-teman ya. Jadi mungkin banyak lah saya udah nyampein ke teman-teman tentang bagaimana mempercepat impian kita terwujud. Nah, pre-celebration ini mungkin salah satu cara yang sangat powerful yang mungkin belum pernah kita share dengan cukup dalam ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mencapai impian kita kan perlu seolah-olah sudah terjadi supaya itu beneran kejadian. Datang, gitu. Betul. Jadi ngerasain happy-nya, syukurnya itu bener-bener seolah-olah seperti udah terjadi gitu kan. Nah, ketika kita melakukan pre-celebration teman-teman, kita tuh ngerasain bener-bener nggak bisa dipalsuin happy-nya karena barangnya dapat beneran. Gitu ya. Ngumpul sama tim kita makan-makan enak, kita keluarin duit sekian gitu, kita ngerasa asik banget ya emang ya kalau punya income 500 juta sebulan gitu kan. Bahkan sampai hal-hal detail kecil kayak misalnya
Dulu ada tim kita ya, yang bawa mobilnya masih kurang lancar. Sebut saja Mawar. Ya, ada ya dulu ya temen tim kita itu. Ketika dia yang nyetir gitu ya, saya duduk di kursi belakang, terus dia hampir nabrak gitu. Aku di depan. Saya ngincer rem itu ya. Ngincer rem di yang sebelah tidak ada depan remnya. gitu kan. Okay. Itu udah menjiwai banget teman-teman, tak omelin gitu. Bro, hati-hati, lu tuh lagi bawa orang yang income-nya bentar lagi 500 juta, saya bilang gitu. Itu tuh jauh, bayar kosan aja kurang ya. Kadang-kadang telat dulu sama ibu kosnya, bilang minta mundur berapa hari gitu kan. Tapi itu nyawanya sudah hidup di hari dimana kita 500 juta. Gitu. Yes. Udah udah inilah kita ya, kita bangun bisnis sambil apapun kegiatan yang happy yang kita lakuin, kita main PES kan, kita berenang, kita nonton, kita main biliar, apa aja. Dalam kondisi yang ya kalau misalnya kita ngelihat secara fakta belum punya duitnya, belum bisa dibilang punya duit lah hari itu gitu ya. Kita juga ngalamin kan kondisi kita juga yang duit buat makan nggak punya gitu kan. Oke, Mas Fadli, apakah pre-celebration ini lebih kepada mensyukuri prosesnya daripada hasilnya atau lebih kepada hasilnya? Lebih ke hasilnya menurut saya. Jadi bukan lebih ke hasilnya ya, lebih ke rasa ketika hasilnya tercapai. Gitu. Jadi kunci dari impian kita yang bisa mungkin lebih cepat terwujud ke dalam hidup kita adalah ketika kita hidup di impian itu seolah-olah sudah terwujud. Gitu sebetulnya gitu ya. Jadi mungkin gampangannya gini lah teman-teman. Anda teman-teman hari ini mungkin pengen punya income let's say 50 juta per bulan misalnya ya, contoh. Ini kan 50 juta ini nggak punya rasa. Gitu. Yes, betul. Nggak ada rasanya gitu ya, nyampe syukur nggak ya nggak apa-apa. Nah kita nggak mau yang seperti itu. Anda perlu bayangin kehidupan seperti apa seseorang yang punya income 50 juta. Gitu. Nah dari situ pre-celebrationnya dirasain. Jadi ngerasain betul-betul sih kehidupan seseorang tuh seperti apa sih. Cobain lah ngopi di hotel bintang 5 yang segelasnya 140.000 misalnya gitu loh. Itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang sangat mahal sampai bikin kita bangkrut. Tapi vibes-nya beda banget Mas Teguh. Ketika kita nongkrong di sana, kita ngelihat bagaimana orang-orang kaya ngobrol, oh gini ya rasanya ya. Wah, nyawanya hadir di sana gitu. Kan simple banget gitu. Atau kita ya tadi gitu kan, beli sesuatu yang sebenarnya secara rupiah itu murah, tapi kalau dibeliin itu mahal banget gitu. Kayak kita beli alpukat gitu. Ada alpukat di Total Buah Segar itu ya, sebelahan nih. Satu alpukat lokal sekilo 30.000, yang satu alpukat impor dari Australia sekilonya 250.000 gitu. Jadi 2 biji alpukat kecil itu 100.000, kan satunya 50.000 kan. Mana kecil kan, kalau alpukat lokal gede-gede kan, itu kecil gitu. Kalau alpukat lokal mungkin sekilo dapat 2, itu bisa 4 gitu. Kayak ini alpukat apa bedanya gitu kan. Iya. Tapi bentar. Kalau orang ya income-nya 500 juta sebulan, emang mikir gitu? Harusnya enggak. Harusnya cobain aja lah kan ya, kalau misalnya bisa diceritain sama orang kalau ternyata enak. Kalau sama aja ya buat cerita bercandaan. Salah kan satunya gitu. diceritain sama teman-teman ini kan gitu ya. Iya. Jadi kita udah jalan ke kasir, galau nih, balik lagi taruh lagi, goblok nih kayaknya. Yang biasa aja lah. Gitu kan. Begitu udah jalan ke kasir, kan kita baru saja mengando feeling 500 jutanya loh dengan cara ini. Betul. Enggak. Kalau cuma 100.000 bisa lah gitu. Cuman kan perkaranya jadi alpukat kan, kalau jadi mungkin hal-hal yang lebih mahal dan value-nya ternyata murah dengan harga 100.000 kita dapat kayak feeling good gitu kan. Tapi ini kan kayak feeling stupid gitu. Tapi enggak lah, enggak apa-apa lah gitu kan. Kalau beneran income-nya segitu pasti pengen coba gitu kan. Apa bedanya kan gitu ya. Akhirnya kita beli teman-teman, ya udah kita nyampe balik ke kosan, kita belah, kita makan bareng dan rasanya sama. Nggak ada bedanya sama alpukat lokal. Ya kita ketawain aja gitu kan. Tapi dalam proses itu kita percaya banget gitu bahwa semakin kita menjiwai kehidupan 500 juta sebulan itu gitu. Ya itu kan rupiah kan, yang ringgit juga ada kan.
Iya, beli durian waktu itu kan di Malaysia kan. Jadi ke Malaysia juga dalam posisi nggak punya duit kan, diundang sama satu perusahaan partner gitu kan, ulang tahun. Terus wah, salah satu klien dari Indonesia, delegasinya ada beberapa orang diundang, kita diundang tuh, dibiayain gratis berangkat kan. Sampai di sana ya tau lah kan ya, ada musangking gitu kan, kita kan pegila durian kan. Durian hitam gitu ya. Iya, duri hitam gitu kan. Nah, durian duri hitam di Malaysia itu kalau dirupiahin 1 ekor ya, ada ekornya kan kecil ya. Itu waktu itu 3,5 juta, Mas Teguh. Yes. 1 ekor gitu ya. 1 ekor. agak terganggu saya dengan ekor ya. Iya. Nah, itu sama tuh kejadian naik alpukat gitu kan. Kita udah makan musangking nih, 1,2 juta kan. Beli 2 kan. Wih, udah 2,4 juta nih makan berdua kan. Habis dari situ ngelihat harga Blackthorn, aduh. Bodoh nih. Apa iya rasanya 3 kali lipat enaknya kan gitu ya. Harganya 3 kali lipat gitu. Udah kita jalan. Nyampe ujung gang, itu di Bukit Bintang waktu itu. Balik lagi. Nanti duit kita cari lagi lah, nggak apa-apa. Gitu. Ini akan diceritain sampai anak cucu ini gitu kan. Ya balik lagi ya gitu. Ketika kita emang beneran punya income 500 juta, emang kita mikir enggak lah, pasti dicobain kan gitu. Kita jadiin cerita. Balik lagi akhirnya bayar gitu. Dan rasanya ya sedikit lebih enak lah. Nggak bisa dibilang sama ya. Nggak mau bilang samaan atau di bawahnya kan soalnya. Harganya 3 kalinya. Tapi mau nggak mau tetap dinaikin. enaknya ya let's say 1,5 kali lipatnya musangking lah. Ya kalau kita ngomongin dollar value, ringgit value-nya gitu ya, atau rupiah value-nya itu nggak worth it. Ya mendingan musangking udah gitu. Tapi kalau misalnya kita punya income gede banget kan, ya udah. Apa yang lu punya yang paling bagus gue bayar kan gitu. Kan ini buat gua untuk membayar diri gua gitu. Nah, aku ngalamin itu. Ngalamin makan durian itu ya kan. Ketika di Purwokerto ya kan, ada apa? Ada durian hitam dan musangking juga kan gitu ya kan. Oke deh, aku banyak duit kan. Ya sudahlah ya kan gitu. Dan ya sama dirimu kan, sama tokoh agama juga kan gitu ya, sama ini juga gitu dah. Ya udahlah, ini mah kita buat servis beliau gitu ya kan. Insya Allah digantiin yang lebih besar, insya Allah digantiin yang lebih luar biasa daripada ini semua gitu. Dan ya happy aja jalanin gitu kan. Bersyukur aja walaupun gitu. Jutaan kan habis ini. Gitu 1 kilonya sekian ya kan. Bro, berapa habisnya? Mana makannya lahap banget ya. Maksudnya 3 ya? 3 apa? 4 ya? 3 waktu 3 itu. ya? 3. Iya 3. Ya 5 juta ada ya? Hampir 4, sekian waktu itu. 4, sekian. Nah itulah ya. Berarti pre-celebration kan seperti itu kan. Berarti memang pre-celebration. Jadi memang dirasain ya Mas Fadi. Langkah selanjutnya dari impian adalah pre-celebration yang paling mungkin teman-teman lakukan gitu ya. Karena kan kalau teman-teman hari ini udah punya impian, terus kesulitan untuk merasakan bagaimana ketika impian itu tercapai, which is rumusnya harusnya begitu gitu kan. Kalau mau lebih cepat ya, berarti kan teman-teman perlu bukan hanya sekedar bermeditasi dan membayangkan tercapai. Beneran rasain kalau tercapainya gimana sih gitu. Hidup di sana. Apa yang teman-teman mampu lakukan hari ini, lakukan. Tapi ya tadi ya, habis itu kerja keras. Habis itu pakai nyawa baterai yang penuh ini untuk gaspol gitu loh. Nggak berarti ketika teman-teman kan udah ngerjain PR Mas Fadli kan, udah pre-celebration habis itu pusing, duitnya habis. Jujur Mas Fadli, aku wallahu alam ya gitu ya, dalam kehidupan aku bulan ke bulan itu ya hanya percaya aja bahwa ini semua bisa dilalui gitu. Kalau misalnya dibandingkan antara pemasukan dan pengeluaran, banyak pengeluaran gitu ya kan. Tapi selamat ya. Wallahu alam gitu, setiap bulannya ya selalu aja ada gitu ya kan. Dan kalau misalnya dihitungnya ternyata bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipatnya bahkan gitu ya kan dari income gitu ya kan. Kok bisa sampai sebesar ini ya gitu ya kan gitu. Ya percaya aja gitu. Percaya itu yang penting sih. Betul. Percaya itu yang penting. Makanya pre-celebration perlu diimbangi dengan rasa percaya penuh gitu ya, sama ya take action terhadap apapun yang mau teman-teman lakukan, walaupun itu hanya langkah yang sangat kecil untuk menuju ke impian teman-teman semua. Ketika insight-nya muncul gitu ya, lagi bengong dapat wangsit gitu, action langsung. Siapa tahu itu petunjuk Tuhan, siapa tahu itu peluang yang mungkin selama ini anak nggak lihat gitu ya. Ambil alih tanggung jawabnya untuk bisa beneran dapetin impiannya gitu. Oke, Mas Fadli, tadi Mas Fadli sempat di awal ada sampaikan bahwa pre-celebration ini bisa jadi negatif dan positif.
Nah, ini mungkin yang pertama kita bahas adalah positifnya tadi ya kan gitu. Kalau negatifnya menurut Mas Wali gimana? Nah, negatifnya ini adalah ketika seseorang yang melakukan pre-celebration itu apa ya bahasa manusianya dia lupa untuk take action atau justru malah down terhadap apa yang baru saja dilakukan. Karena gini, bayangin ketika teman-teman punya rekening tinggal 3 juta, terus beli sepatu hampir 2 juta misalnya kayak yang saya lakuin gitu kan. Itu kan secara financial planning bodoh, salah gitu kan. Tidak salah ada itu, edukasi finansial yang mengajarkan seperti itu gitu kan. Ini rusak nih. Iya. Tapi secara emotional quotient ya, kalau kita ngomongin money EQ ya, kecerdasan emosional tentang uang, ini bener banget menurut saya gitu. Nah tinggal dua-duanya di-combine. Nah beberapa gagal combine ini sebetulnya Mas Teguh. Jadi ya tadi gitu kan, ketika hanya sebagian gitu ya dia mengkaji apa yang saya lakukan, ngajinya nggak selesai nih gitu ya, ya berujung ke stresnya malah tertekan gitu. Kalau di kasus saya, output yang salahnya bisa jadi, aduh kok bodoh banget ya, ini gimana ya, punya sepatu tapi nggak punya duit. Menyesali jadinya ya kan kesananya gitu. kan betul. Terus jadi gimana gitu. Nah ini kan pilihan ya. Ini adalah contoh di mana teman-teman gagal mengambil rasa menurut saya. Jadi gagal mengambil kesempatan untuk mendapatkan perasaan happy-nya di depan. Gitu. Karena kan kita bisa memilih, dan yang perlu teman-teman sadari adalah rasa itu kita yang milih. Gitu. Kita bisa memilih untuk merasa tanpa sadar ya, kita bisa memilih untuk merasa stres dan tertekan karena duit tinggal 1,1 juta gitu kan. Atau kita bisa merasa happy karena punya sepatu baru 1,9 juta. Kan sama aja. Gitu. Gak ada bedanya dua-duanya. Tapi ketika teman-teman memilih tanpa sadar, makanya teman-teman ingat ya, Anda yang milih loh, bukan keadaannya. Mau debat tetap akan gak ada yang menang, gak ada yang kalah ini gitu kan. Kan beneran kan, memang ini Mas, memang tinggal 1,1 juta duitnya, gimana dong? Ya teman-teman perlu lihat gitu. Sama kayak gelas ini kalau diisi air setengah gitu ya, ini espressonya tinggal setengah misalnya gitu ya. Ini setengah kosong apa setengah isi? Mau debat gimana? Dua-duanya bener gitu. Tapi ketika teman-teman fokusnya sama, aduh tinggal 1,1, terus gimana cara saya bertahan hidup? Itu energi yang negatif, itu energi yang salah. Ketika teman-teman merasa memiliki sepatu seharga 1,9 juta, Anda perlu mulai menerima ide-ide baik. Perlu meyakini, percaya bahwa gue punya sepatu mahal kayak gini aja, berarti kan bentar lagi mungkin gue akan mampu kebeli mobil yang mahal, rumah yang bagus, motor yang lebih baik, handphone yang di-upgrade, mungkin tempat tinggal yang semua ruangan ada AC-nya misalnya, segala macam. Nah, konsep itu yang perlu dibawa ke kehidupan kita. Kita perlu meyakini bahwa kita memang orang yang layak dibayar mahal. Contohnya sepatu, udah jadi nih depan mata, masa nggak yakin? Gitu. Betul. Ketika itu terjadi, kita akan action berdasarkan belief itu. Ya. Nah, dua-duanya action berdasarkan belief sih. Yang ini beliefnya nanti gimana kalau tagihan gak cukup gitu kan. Wah gak nyampe akhir bulan malahan nih kan gitu ya. Malahan nanti buat bayar kosan gimana kan kayak gitu. Nah yang satu, wah gila nih. Kalau sepatu aja gue mampu beli, bulan depan gue mau beli apa ya. Kalau gitu gue ngapain dong sekarang. Gitu. Nah kalau itu teman-teman itu gak akan mentok. Teman-teman akan langsung shift apa ya. Belief sistemnya gitu ya dengan versi diri yang lebih baik, dengan meyakini kita tuh kayaknya ini deh. Betul. Bisa ngerjain sesuatu deh. Apa ya kira-kira ya? Apa ya gitu. Jadi asik. Jadi intinya dari pre-celebration ini gitu ya Mas Wali, mengubah mindset kita gitu ya. Dari mindset yang tadinya tidak berlimpah tadi kan, hanya berpikir bahwa dengan uang 3 juta ini untuk hidup kan gitu ya. Dibandingkan dengan ketika dia sudah membeli barang yang dia suka gitu kan, sepatu tadi gitu ya kan. Dia berpikirnya jadi berkelimpahan gitu kan. Oke, aku layak kan gitu ya.